Salam, salam sehat. Semoga semuanya kita hari ini dalam kondisi sehat semua ya. Materi kita hari ini kita akan membahas yang namanya menyatakan suatu himpunan. Sebelum ini kita bahas, kita sudah membahas apa itu pengertian himpunan ya. Oke, sekarang menyatakan suatu himpunan. Menyatakan suatu himpunan di sini maksudnya misalkan ada soal lah misalnya ya, soal matematika. Nah, soal itu dapat dilakukan caranya dengan 3 langkah. Itu maksudnya ya. Nah, itu maksud menyatakan itu. Ada 3 cara penyelesaiannya. Nah, coba kita lihat kemari yang berikutnya. Menyatakan suatu himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Nah, atau penyelesaian soal itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Itu maksudnya menyatakan ya. Menyatakan suatu himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yaitu yang pertama dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya, atau juga istilahnya deskripsi. Yang kedua dengan mendaftar anggota-anggotanya, atau istilah namanya tabulasi. Dengan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan atau rule ya penulisannya ya. Oke, kita lanjut ke penjelasannya ya. Yang bagian pertama dulu, yang dengan kata-kata dulu. Menyatakan himpunan dengan kata-kata artinya maksudnya seperti apa? Himpunan itu seperti ini, menyatakan himpunan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, jadi sifat anggota-anggotanya itu yang kita buat apa yang cocok ke himpunan tersebut ya. Oke, coba biar lebih paham kita lihat ke contoh saja. Misalkan diketahui ini contoh 1, himpunan M. Ingat M, himpunan itu nama himpunannya M harus huruf besar. Dan himpunan itu harus menggunakan kurung perawal. Karena kurungnya ini sudah dibaca himpunan ya. Jadi ini kalau dibaca M sama dengannya adalah M adalah kurungnya dibaca himpunan. M adalah himpunan yang anggota-anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Itu dia cara membacanya seperti itu. Nah, oke ya. Nah, himpunan M ini dia jika dinyatakan ke dalam bentuk kata-kata, nah, menjadi seperti ini penulisannya. Nah, dia menunjukkan sifatnya apa ini yang cocok ini anggota-anggotanya ini ya. Oke, M adalah himpunan, kurungnya himpunan ya. M adalah himpunan bilangan caca kurang dari 5. Nah, jadi sifat untuk anggota yang ini kan yang cocok yang ini dia. Nah, apa mungkin kita cocok buat di sini bilangan prima ini? Nggak cocok. Kita buat ini bilangan atau bilangan ganjil, nggak cocok juga. Nah, mana yang cocok? Itu maksudnya menurut sifatnya ya. Menurut sifatnya tadi. Jadi dengan kata-kata itu menurut sifatnya kira-kira yang cocok apa untuk nama yang cocok untuk himpunan M ini. Jadi yang cocok bilangan cacah kurang dari 5. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. A sama dengan Senin, Selasa, Sabtu. Himpunan A jika dinyatakan ke dalam bentuk kata-kata menjadi, nah ini dia. A sama dengan, nah nama Senin, Selasa, Rabu itu cocoknya apa? Nah ini dia kan, nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Nah itu dia. Ingat kan, himpunan itu definisinya adalah kumpulan benda-benda yang dinyatakan dengan secara jelas ya. Jadi dia harus jelas. Ini kan dia jelas dia dengan huruf yang dimulai dari huruf S ya. Ini dia, Senin, Selasa, Sabtu. Nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Cocok ya. Oke. Nah, yang ketiga, P sama dengan anggota-anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan P jika dinyatakan ke dalam bentuk kata-kata menjadi P sama dengan himpunan. Nah, ini kira-kira yang cocok apa nih kan? Bilangan ganjil kurang dari 8.
Nah, cocok deh ya. Ini bilangan ganjil semua nih. Nah, bilangan ganjilnya kurang dari 8. Jadi kita berilah dia namanya atau sifatnya yang cocok terhadap anggotanya ini. Oke ya. Kalau dia cocok ya sudah oke. Oke ya. Paham ya? Oke. Apa mungkin ini kita buat bilangan genap? Nggak mungkin ya. Bilangan genap kurang dari 8 nggak cocok. Ya, jadi harus cocok dia. Oke, sekarang yang bagian kedua itu yang tadi dengan kata-kata. Nah, itu tadi dengan kata-kata ya. Sekarang yang bagian B, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Oke, dengan cara ini anggota-anggota himpunan ditulis dalam tanda kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ini nanti kita menyebutkan anggotanya ya. Anggota-anggotanya itu nanti dipisahkan oleh tanda-tanda koma. Nah, contoh. Misalnya inilah dia, himpunan K dalam kurung atau himpunan bilangan asli kurang dari 7. Nah, oke. Himpunan K jika dinyatakan ke dalam bentuk mendaftarkan anggota-anggotanya menjadi, nah, ini kan kalau kita lihat ini kan bentuk apa ya? Bentuk kata-kata ya. Ini kan bentuk kata-kata. Nah, bentuk kata-kata ini kalau dinyatakan ke dalam mendaftar anggota-anggotanya, ya ini dia. K sama dengan anggota-anggotanya kan ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan asli yang kurang dari 7. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya. 2, 3 dan seterusnya. Oke ya, pas ini ya, cocok ya. Sekarang yang contoh 3. Contoh 2 ya. R sama dengan R adalah himpunan nama bukan dalam setahun yang diawali dengan huruf J. Oke, himpunan R jika dinyatakan ke dalam bentuk mendaftarkan anggota-anggotanya menjadi, oke. Ini anggota-anggotanya yang cocok kan ini dia. R sama dengan Januari, Juni, Juli yang huruf J tadi bilangnya. Huruf J ini dia ya. Atau juga penulisannya bisa seperti ini, Juni, Januari, Juli. Ya, susunannya nggak sesuai dengan seperti ini pun nggak apa-apa ya. Oke, jadi boleh mana duluan, mau Juli duluan, mau Juni duluan, mau Januari, terserah, atau seperti ini pun boleh. Oke, jadi itulah dia anggota-anggotanya ya. Oke, yang cocok untuk ini nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J ya. Sekarang yang bagian itu dengan mendaftar anggota-anggotanya. Sekarang yang bagian C. Nah, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan adalah menyatakan suatu himpunan hanya dengan syarat keanggotaan himpunannya yang penulisannya menggunakan bentuk. Nah, kalau dia dengan notasi himpunan, notasi pembentuk himpunan, ini dia lambangnya yang harus kamu awali dulu pertama. Buka kurung dulu atau kurung kurawal atau himpunannya dibuat dulu. X ini garis tegak ya. Baru di sini X. Ini titik-titik, di sinilah nanti keterangan himpunan yang dimaksud. Tapi awalnya harus begini. Ini hurufnya pun nggak mesti huruf X, boleh bebas huruf A, di sini A, di sini si C, di sini C, tapi harus huruf kecil ya. Nah, harus huruf kecil dia, nggak boleh huruf besar. Kalau anggota harus huruf kecil. Atau penulisannya bisa seperti ini juga. X garis titik-titik. Nah, bisa seperti ini bentuknya, bisa seperti ini bentuknya. Oke ya. Nanti itulah syarat untuk notasi pembentuk himpunan. Oke, untuk lebih paham kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Contoh 1. Nyatakan himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, tadi kan syaratnya tadi kan harus seperti ini dulu. Nah, ini dulu tadi ya syaratnya ya. X garis X baru ini tadi titik-titik tadi sini. Kamu pokoknya begini. Nah, kira-kira yang cocok apa ini kita buat? Apanya? Bilangan yang pas di sini. Tentunya bilangan cacak kurang dari 6. Nah, ini dia ya, bilangan cacak kurang dari
6. Itu yang cocok untuk di sini kita buat. Atau penulisannya bisa seperti ini. Nah, ini kan dia kurang dari 6 ya. Atau kita buat pakai lambang notasi seperti ini, X lebih kecil dari 6. Ininya tetap sama ya, awalnya sama, hanya beda di sini aja. Kok di sini koma X ini lambang anggota, bilangan cacah dibaca A adalah ini A sama dengannya adalah buka kurungnya dibaca himpunan A adalah himpunan X ini ya. Garisnya dibaca dengan X kurang dari 6. Nah, X kurang dari 6. Komanya dibaca dan X ini anggota bilangan cacah. X adalah bilangan cacah atau X anggota bilangan cacah juga boleh. Begitu dia ya. Nah, ini mungkin agak rumit sedikit ini kalau yang notasi ya. Oke, jadi coba kita lihat dulu contohnya lagi yang berikutnya. Nyatakan himpunan B 2, 4, 6, 8, 10 dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, kira-kira yang cocok bilangannya apa ini kita buat di sini ya. Nah, ini tadi kita bilang awalnya tadi ini dulu. Nah, ini kan kita udah buat A, boleh huruf apa aja saja boleh ya. Oke, jadi bilangnya kita buat bilangan asli genap kurang dari 12. Cocok ya. Bilangan asli yang kurang dari 12. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi dia yang genap aja dibilangnya. Oke, seperti ini boleh atau seperti ini juga boleh. Ya, seperti ini juga boleh penulisannya. Oke. Si A-nya adalah bilangan asli genap atau seperti ini juga boleh. Ya, seperti ini juga boleh. Nah, atau yang ini juga boleh, terserah mana yang kamu pakai juga boleh. Itulah gambar yang contoh kedua. Oke. Kalau yang ini kan kita tengok kan 1 lebih kecil dari A dan A-nya lebih kecil dari 11A kan. Berarti bilangan si A-nya kan yang ini semua di dalam ini dia. Nah, ya. Cocok ya. Begitu juga yang ini. Ini di dalam ini semua. Nah, cuma ada lebih kecil atau sama dengan di sini, berarti 2-nya masuk juga. Ini lebih kecil atau sama dengan, berarti 10-nya masuk juga. Nah, ya mana yang lebih mudah menurut kalian itu aja kamu pakai. Kalau lebih mudah pakai yang pertama saja ya. Tapi gitulah cara kerjanya. Ini contoh satu lagi yang perlu kamu pahami lagi. Ini misalnya ada contoh soal seperti ini. R adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15. Nah, nyatakan himpunan R ke dalam bentuk 3 cara berikut. Itu dengan kata-kata, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, yang pertama, kalau dengan kata-kata, ya ini tadi ya, bilangan primanya berarti R, tadi anggotanya, himpunannya kan R dia ya, R nih ya. Nah, sama dengan kurungnya buat himpunan, bilangan prima kurang dari 15. Nah, ini dia ya. Bilangan prima kurang dari 15. Baru atau kamu buat begini juga boleh. R sama dengan R adalah himpunan 6 bilangan prima yang pertama. Ya, 6 bilangan pertama kan 6 bilangan pertama ini. Yang mana tadi ya? Oke. Nah, itu ya. Ini dia. Mana dia tadi ya? Itu dia. 6 bilangan prima yang pertama. Oke. Sekarang yang C-nya dengan notasi pembentuk himpunan. Dengan notasi pembentuk himpunan berarti R-nya sama dengan, nah ini tetap awalnya sama ya. Dia kurang dari 15. Berarti M anggota bilangan prima seperti ini. Atau mau dibuat seperti ini juga boleh. Sama itu. Ya mana yang mudah menurut kalian lah. Atau seperti ini atau seperti ini. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, semoga materi apa yang sudah disampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Oke, terima kasih atas perhatiannya.